Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya? Nilai kemarin gimana? Bagus semua semester. Ini semester 5 sekarang ya? Ya, kemarin ada yang beberapa protes sih. Ada yang saya penuhi, ada yang tidak saya penuhi. Itu sudah saya up sebetulnya ya nilainya. Jadi yang B, B+, kepengen ke A itu kadang saya tidak penuhi karena menurut saya sudah cukup ya. Jadi nilai tidak harus A ya, tidak harus A nilai. Ada juga yang B, saya mengumpulkan tugas, saya evaluasi lagi, saya lihat ada saya penuhi jadi B+, atau yang C ke B, ada yang juga saya penuhi, ada yang tidak saya penuhi. Jadi kalau kalian mengisi, ini sekarang kita perkuliahan praktik perpajakan ya. Ya, semester lalu teorinya kita di perpajakan, sekarang prakteknya. Jadi kalian nanti dapat modul seperti ini, sudah tidak bayar lagi. Jadi nanti kita mengisi modul ya, praktek langsung perpajakan. Jadi saya jelaskan dulu untuk kontrak kuliah. Hari ini kontrak kuliah dulu. Jadi seperti biasa, pertemuan kita ada 14 hari. Ada dua TKS. Untuk tugas ini seperti biasa, jam 15%. 15%, TKS 30%. Jadi presentasinya UAS yang paling besar, jadi usahakan di UASnya nilai kalian besar dan dikerjakan, karena sampai tidak mengerjakan UASnya. Kalau terlambat, segera beritahu dosen pengampunya. Saat keluar nilai, ada 2 minggu waktu kalian berkomplain ya. Jadi nilai dan langsung yang keluar itu. Bisa juga kalau kalian komplain, misalnya kalian merasa dapat A, sudah mengumpulkan tugas, keluar pertanyaan sudah UAS, merasa benar semua, kerjakan yang baik, kita dapat C atau B atau B+, bisa kalian komplain ke dosen pengampunya. 2 minggu tapi ya, seminggu lah, seminggu atau 2 minggu. Saat kalian komplain, jangan, kalau bisa ketemu dosennya, jangan per WA. Ada dosen baca WA, cuma balas atau malas balasnya. Jadi usahakan ketemu dosennya, bawa buktinya, yang bahwa sudah mengerjakan tugas UAS dan TKS dengan baik. Ya. Nah untuk ini, waktu mengerjakan UTS UAS, kalian silakan minta tulis tangan, jangan copy paste. Ya. Kalau pakai Word atau Excel, kadang copy paste aja. Jadi saya minta di folio. Nah folio itu kalian tulisnya juga benar. Ya, ini dosen sudah mengira nih anak ini pasti nonton atau sebagainya begini. Tugas, nah kayak gitu. Belakang ini tidak jelas ada tulisannya. Ini berarti sudah nonton ini. Atau dia buru-buru mengerjakan. Ya. Jadi tugas, TKS, UAS, nah tulisannya harus jelas seperti ini. Jangan saya misalnya mau aku akan pergi. Dan saya akan mau pergi. Nah ini. Ini kan tidak jelas belakangnya. Ya. Nah, ini dosen sudah menganggap kalian buru-buru atau mencoba teman kalian. Ya. Usahakan jelas tulisannya. Angka-angkanya juga jelas. Dari mana asal angkanya itu? Misalnya 2 kali 3 sampai dengan 4. Ya. Kadang ada nulis 2 kali 3 sama dengan 4 misalnya. Nah, ini jelas contohnya. Itu sembarangan. Nah, kalau hal seperti ini saya tidak penuhi. Minta di nilainya diperbaiki, dan saya perbaiki. Ya. Jadi tolong perhatikan itu. Jadi kita ada 14 kali pertemuan. Hari ini kita kontrak kuliah dulu ya. Saya jelaskan dulu materinya. Jadi ada 14 kali, yang pertemuan besok kita akan mengisi dulu. Jadi mengisi, kemudian menghitung dulu ya. PPH 21 sudah bisa. Sudah bisa belum menghitung PPH 21? Yang merasa dapat A siapa? Yang dapat A? B+? B+? Kan banyak B+-nya.
PPh 21 bagai tetap dan tidak tetap. Jadi untuk PPh, OP kan ada dua OP. OP yang bekerja sebagai karyawan atau OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Jadi kalau dia OP bekerja sebagai karyawan berarti dia dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja, oleh perusahaan atau oleh orang pribadi. Kalau dia pengusaha, memiliki usaha atau pekerjaan bebas berarti tidak ada potongan PPh 21. Nah, kita menghitung nanti OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan OP yang sebagai karyawan. Kita hitung PP 21-nya, penghasilannya berapa, PTKP-nya berapa, PPh-nya berapa. Setelah itu kita isi SPT-nya. Ya. Jadi menghitung, kemudian isi SPT seperti ini. Dilengkapi saja. Kita ngisinya bersamaan di kelas, kalau tidak selesai juga bisa pulang. Ya. Dikerjakan, diselesaikan di rumah. Kalau tidak mengerti bisa WA saya. Misal kalau WA tidak jelas juga, setelah misalnya tanya dulu teman-teman, kalau tidak ngerti bisa minta Zoom, tambahan Zoom, ya, biar saya jelaskan. Jadi di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke pertemuan atau modul bab berikutnya. Jadi harus diisi. Jadi tugas ini 15% tugas ini. Jadi untuk praktek ini 15% tugas. Saya anggap ini tugas. Saya tidak memberi tugas lainnya, kalian tinggal mengisi saja. Untuk UTS dan UAS, ini saya ambil dari soal UTS dan UAS saya ambil dari modul ya. Jadi UTS dan UAS saya ambil dari pekerjaan modul. Cuma saya ganti angkanya saja. Jadi UTS pertemuan 1 sampai 7 UTS. Yang kalian disiapkan itu pertemuan 9 sampai 14 untuk ya, jadi pengerjaannya seperti itu. Kadang saya tidak ada waktu untuk mengganti soal. Ya kadang ya yang di modul ini yang saya keluarkan untuk UTS dan UAS. Ya, berdoa saja pas saya tidak ada waktu jadi sama pengerjaannya. Tetap ya, mungkin kemungkinan kita masih online untuk tes dan UASnya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan mengisi PPh 21 sebagai tetap. Ini ada 2 kali pertemuan sama, pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pertemuan keempat kita mengisi PPh 21 untuk THR. Jadi ini untuk gaji pokoknya. Kemudian ada tambahan THR atau bonus. Pertemuan 4 dan 5. Pertemuan 6 7 kita isi SPT-nya. Jadi di pajak itu hitung bayar laporan. Hitung bayar. Nah, lapornya ini menggunakan SPT. Surat pemberitahuan. Jadi kita mengisi SPT untuk melaporkannya. Seharusnya kalian sekarang di lab ya, di lab di Andalusia. Karena sekarang pelaporannya menggunakan online. Jadi itu ada komputer semua, ada 20. Biasanya kita 2 tahun yang lalu, kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu masih menggunakan lab. 2 tahun lalu ke bawah. Nah 2 tahun lalu mulai dipugar, jadi kakak kelas kalian tahun yang lalu dan tahun ini tidak bisa menggunakan lab. Jadi saya gunakan ini, modul ini, untuk mengisi secara manual. Ya. Kemungkinan labnya akan kita pindah, mungkin bulan ini di gedung S2 ini. Tapi kapasitasnya kecil, jadi nanti seandainya sudah selesai, kalian bisa pindah ke sana. Ya menggunakan lab di Andalusia. Di gedung apa ini yang belakangnya S2 ini, untuk S2 rencananya. Di jembatan belok kanan, yang gedungnya biru ini, sampingnya gedung Ibrahim ini. Tiketnya Nuswan itu Pak. Kenapa? Tiketnya Nuswan itu kan. Nuswan? Sampingnya lapangan futsal itu. Sebelum futsal kan ada gedung di sampingnya Hajar Ibrahim kan ada gedung Hajar Ibrahim, terus ada gedung sini kan, sampingnya. Yang warna biru itu. Iya, jadinya sebelumnya lapangan futsal kan ada. Ya kalau di sana kan futsal, pojok. Nah sebelum ini.
sekalian untuk akreditasi, kita kan November ini manajemen mau akreditasi lagi. Jadi doakan semoga akreditasinya tetap baik atau bisa meningkat. Ya. Nah itu nanti rencana kita labnya kita pindah ke sini. Jadi kalian menggunakan lab, mengisinya di labnya. Ya. Oke, jadi setelah pertemuan 7, setelah kita mengisi SPT, tes. Jadi sampai dengan, jadi ujiannya mungkin mengisi SPT ya. Jadi dilihat situ. Nah, pertemuan 7 sampai mengisi SPT PPH 21. Jadi kalian hitung, kemudian isikan ke SPT-nya. SPT adalah lembaran seperti ini. Dan ini semua sudah saya kasih panduannya ya. Di SPT juga ada panduannya, cara menghitungnya, datanya diambil dari mana, semua ada di sini. Kalau mau lihat bisa dibuka-buka, dilihat di sana. Jadi nanti mungkin pertemuan ketiga saya bagikan bukunya karena masih proses cetak. Pertemuan 9 kita menghitung PP21 pegawai tidak tetap, ya. Kemudian di pertemuan 10 kita menghitung PBB, BPATB. Kemudian pertemuan 11 ini menghitung rekonsiliasi fiskal. Jadi saya lihat kondisinya nanti seharusnya untuk terutama untuk anak akuntansi ya. Mungkin manajemen entah saya langkai atau saya ringankan saja nanti soal-soalnya. Kemudian pertemuan 13 kita mengisi SPT badan. Jadi tadi SPT OP. Kemudian di pertemuan 13 kita menghitung PPH badan dulu, baru kita isikan ke SPT-nya. Ya. Pertemuan 14 kita menghitung PPN. Jadi seharusnya kalian ini membuat faktur, elektronik faktur di lab. Langsung di lab. Seandainya nanti belum selesai, bisa kalian bawa laptop kalian, saya install. Jadi untuk latihan. Jadi seandainya nanti kalian lulus, misalnya membuat faktur pajak, ya, entah di bagian penjualan atau apa, sudah terbiasa jadi. Nah untuk online ini, elektronik faktur ini sudah online dengan SPT-nya. Jadi saat kalian menginput di e-faktur, itu langsung kita linkkan dengan SPT-nya. Jadi tidak bekerja 2 kali. Tapi kalau kita menggunakan manual ini, kita kerja 2 kali. Kita bikin faktur, baru kita masukkan ke SPT-nya. Jadi pertemuan 15 kita mengisi SPT-nya, ya, PPN di sini. Faktur hubungannya dengan PPN. Pertemuan 16 kita UAS. Ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Untuk menghitung sudah bisa kan? PPN setoran berapa? Rumusnya? Pandi, seperti ini dapat A, ini Pandi ya. Rumusnya apa Pandi? Berapanya harus disetor? Tapi ini nanti kita beli dengan Bukan beli, sudah input di SPT kalian. Tinggal kita bagikan. Sudah ada bayar lagi ya? Jadi kita dapat kayak gini ya? Iya, iya. Ya jadi perhatikan nanti modul tidak bayar kalian. Ini sudah include di waktu kalian membayar SPP kan ada untuk apa tuh laboratorium itu. Kalau nggak salah, itu sudah termasuk. Sebenarnya labnya juga termasuk di kita praktik di laboratorium sebetulnya. Ya. Karena sebetulnya untuk praktikum perpajakan ini saya desain secara online. Jadi ini terpaksa saya buatkan modul seperti ini. Jadi kalau kita online menggunakan laboratorium, mungkin modul tidak seperti ini. Tinggal instruksinya saja. Ya, jadi kalian langsung praktek di depan. Jadi terpaksa saya buat yang manual untuk agar kalian tidak tetap mengetahui ya pengisian SPT-nya seperti apa. Jadi untuk OP SPT-nya ada 3 macam ya. Untuk OP ada SPT ini, (1770), 1770S dan 1770SS untuk OP.
Kemudian badan 1771 dan PPN ini SPT-nya namanya 111111 ini. Ya. Jadi saya jelaskan di sini ada SPT-nya ada 3 macam saja. Sebenarnya banyak SPT di perpajakan. Jadi jelaskan SPT untuk PPH OP ada 3 macam. SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Kemudian untuk badan kita menggunakan 1771 ini. Dan untuk PPN formulirnya atau SPT namanya 1111. Oh, absen ini belum ya? Nanti ambil di sana ya, di ruang saya. Ya sekarang aja ambil. Atau nanti aja, sekalian selesai ini aja baru absen. Ya. Untuk penilaian sudah paham ya? Sudah, Pak. Jadi untuk penilaian cuma 3 ini. Tugas, suara. Absensi tidak mempengaruhi nilai. Sekali lagi Pak, kadang sebingungan masih sudah dijelaskan, jadi absensi tidak mempengaruhi nilai. Hanya untuk membolehkan kalian ikut atau tidak ikut tes dan UASnya. Minimal 75 kali kehadiran. 75% minimal. Jadi download aja di alatnya itu download aja. Itu sudah kehadiran. Ya, kalau kalian tidak masuk, izin dosen. Kalau luring tidak bisa masuk. Untuk nilainya tetap ya. Jadi nilainya 91 ke atas nilai. Harus mutlak ya. Jadi kalau 90,99 ini belum bisa A. Terpaksa B. Tes. Jadi B plus ini dari saya lupa itu 82 atau 82 ya. Ini B plus. Kemudian sampai 81,9. Saya tidak akan memberi nilai C kalau tidak terpaksa ya. Jadi usahakan UTS UAS tugas dikumpulkan. Itu minimal kalian sudah misalnya minimal B. Ya. Nilai C saya tidak suka nilai C, walaupun lulus nilai C ya. Walaupun lulus nilai C. Tapi saya tidak suka nilai C kalau tidak terpaksa. Ada yang dapat nilai C? Jadi jangan bolong-bolong. Ngerjakan UAS, UTS-nya juga harus jelas, ya. Jangan tulisannya seperti ini. Saya akan pergi, dan seperti saya akan pergi. Nah ini berarti sudah buru-buru dia atau mau meniru temannya. Ya. Nah, itu kadang saya tidak luluskan. Pokoknya dia nilai C minta ke B misalnya. Hari ini ada kuliah lain selain ini? Apa di sini? Kalau hari Rabu bisa nggak saya pindah hari Rabu? Itu kemarin nanti itu Pak, saya jaraknya juga Pak. Ternyata katanya nggak bisa, katanya jam 9, jam 10 itu rapat katanya Pak. Nggak pasti, ya. Jadi kita masuknya jam 8 aja, jam 8 sampai jam 9. Ini ya, jadi untuk praktik ini 2 SKS ya, kita 2 SKS. Misalnya kayak Jumat, ini jam pertama gimana Pak? Nggak bisa. Jam pertama nggak apa-apa Jumat. Jumat jam pertama Iya. Pak. Iya. Kalau keuangan bisa. Hari Jumat yang keuangan Oh bisa bisa. Pak, bisa. Jam seperti ini ya. Setengah 9. Jam segini, setengah 9. Bisa nggak? Hari ini ada kuliah nggak? Nggak ada. Kalau hari Rabu kenapa? Libur. Saya kerja, saya teman-teman Pak. Oh sudah banyak kerja sekarang? Iya. Di mana? Dia kerja sampingan Pak, Iya, di iya. Jakarta. Oh gitu. Saya sempatkan nggak sekalian gitu loh Pak. Keuangan gimana? Bisa nggak? Bisa lebih. Rabu. Bisanya Rabu. Kalau Jumat kenapa? Bu ini jam sudah diambil praktik perpajakan bilang. Jam 2 katanya. Oh jam kedua. Jam pertama bisa nggak untuk keuangan, untuk praktik perpajakan kita pindah ke hari Jumat?
Yang pertama bisa. Ya udah kita pindah rinting matanya dulu. Oh iya, pertama gimana? Ini semester 5 ini kan? Iya Pak. Nah kalian perhatikan ya untuk batasan nilai kelulusan ya. Jadi mata kuliah universitas minimal B ya. Kalau enggak B saja. Kalau C berarti tidak dapat lulus. Mata kuliah universitas bahasa Indonesia, agama, Pancasila itu minimal B. Kalau mata kuliah prodi minimal C. C sudah dapat lulus. D tidak lulus. Jadi perhatikan ini sudah semester 5. Nah, tolong diperhatikan lagi pas semester 7 kalian cek mata kuliah kalian. Ada nilai-nilai yang dianggap tidak lulus tidak? Jangan sampai seperti kakak kelas kalian ini ada 9 orang tertinggal. Ya. Jadi tidak bisa yudisium. Jadi pas dia mau yudisium ternyata ada mata kuliahnya universitas C, dia kira lulus. Padahal standarnya kalau mata kuliah universitas minimal B. Jadi terpaksa ulang. Jadi jangan sampai nanti kalian juga seperti itu. Jadi pas semester 7 teori sudah selesai. Pas awal semester 7 kalian cek. Jadi kalau pas semester ganjil bisa kalian ulang di semester 7-nya. Kalian tambahkan. Jadi pas ada semester genap kalian tambahkan pada saat kalian skripsi di semester 8. Jadi ambil skripsi dengan mengulang mata kuliah yang dianggap belum lulus tadi. Syukur-syukur sudah lulus semua tinggal skripsi saja nanti. Ya. Sehingga nanti pas saat kalian ujian skripsi dan administrasi yudisium sudah beres semua. Ya. Oke, ada yang bertanya? Mau ditanyakan? Sudah? Ya? Pak, izin bertanya. Untuk di tata kelola kita tadi kan kita diberikan modul Iya. untuk mengisi SPT. Nah, Iya. itu konsepnya kita mengisi SPT itu dilihat dari SPT itu atau nanti kita kerjakan bersama-sama? Ada soalnya. Di modul ada soal, kalian itu dulu. Setelah itu baru kali masukkan ke SPT-nya. Oh, berarti SPT itu tugas kita, namun itu juga dinilai. Oh iya, ini kan tugas, saya ada tugas. 15% itu untuk pengisian modul. Jadi tidak ada tugas lain. Kalau mata kuliah lain kan tidak ada modul, jadi tugasnya apa. Dan ini tugasnya di 15% mengisi modul ini. Jadi nanti di akhir periode, nanti sebelum kalian setelah UAS atau sebelum UAS, dikumpulkan nilai. Masih tes dan pasangan ini. Yang lain? Tapi gimana dari topik pertanyaan saya? Konsultasi lagi. Pajakan. Berapa pajakan ya? Silakan. Ini kemarin kan waktu liburan kan saya di usaha-usaha minimarket itu sekarang menyantumkan kayak mengancam ada tulisan bahwasanya menurut Perda Mojokerto pada tahun 2027 itu menyinggung terkait pemungutan liar. Itu memang bisa terbukti ampuh atau seperti apa Pak? Maksudnya gimana? Bukan liar gimana? Di ini Pak Mojokerto di daerah Benteng situ. Itu terpampang jelas ada tulisan bahwasanya menurut Perda Mojokerto pada tahun 2023 nomor 7 itu menerangkan bahwasanya pungut liar ini diancam pidana. Pungli. Iya. Nah iya, ya memang harus begitu. Tapi faktanya kok masih banyak yang Nanti banyak tidak lanjutnya jadi pemerintah saja yang tidak sesuai komitmennya saja, atau hanya sebatas slogan atau benar-benar komitmen untuk memberantas. Pungli kan macam-macam. Ya pungutan liar. Artinya tidak ada undang-undangnya, cuma ada pihak tertentu yang memungut seperti itu. Ya, itu tergantung pemerintahnya aja. Hanya komitmen, ada komitmen tidak dengan slogannya. Ya, ya, yang lainnya mungkin nanti. Yang lainnya tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. absensinya saya ambil sekarang atau gimana Pak? Oh iya, silakan ya. Di ruangan jenengan. Iya, yang mak merah ya ada tulisan absen ya. Iya.